Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Semoga Anda semua senantiasa dalam kebahagiaan, keadaan baik dan penuh berkat Tuhan. Pada Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita semua diajak untuk berefleksi pada kisah Yesus yang menang atas godaan-godaan setan ketika ia berpantang dan berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun Yudea. Ada dua refleksi yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini. Pertama, sebenarnya 3 godaan yang dialami Yesus ini membantu kita untuk mengidentifikasi diri kita secara lebih mendalam. Kita menjadi mengerti dan sadar bahwa kerap kali setan mencoba merongrong, bahkan menjatuhkan manusia melalui 3 titik lemah ini. Godaan yang dialami Yesus sama bentuk dan warnanya dengan godaan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Maka, sudah sejak awal manusia digoda oleh setan dengan hal-hal seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa serta Yesus. Pada titik inilah kita bisa belajar dari Yesus, yakni kalau Adam dan Hawa pada waktu itu takluk pada godaan iblis, namun tidak demikian pada Yesus. Yesus menang melawan godaan iblis. Ketiga godaan tersebut sebenarnya terkait dengan nafsu kedagingan, di mana Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti dalam kondisi yang sangat lapar. Yang kedua itu terkait dengan nafsu yang masuk melalui indera penglihatan kita, atau nafsu mata bisa dikatakan, di mana Yesus ditawarkan tentang kekayaan dunia yang sungguh-sungguh sangat menggiurkan. Dan yang terakhir, godaan ataupun nafsu kesombongan, di mana kepada Yesus ditunjukkan bahwa Dia adalah Putra Allah. Yesus ditantang untuk memamerkan dirinya, menunjukkan siapakah Dia, bahwa Dia adalah Putra Allah. Padahal hal tersebut bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Saya akan masuk pada nafsu kedagingan terlebih dahulu. Nafsu kedagingan merupakan elemen yang paling dasar yang senang sekali dipakai oleh setan untuk menjatuhkan manusia. Nafsu kedagingan berhubungan erat dengan kesenangan-kesenangan jasmani. Ya, yang namanya kesenangan jasmani tentu saja itu bisa berupa makanan ataupun kenikmatan-kenikmatan seksual. Itu nafsu kedagingan. Nafsu mata yang tadi saya katakan, ini sangat berkaitan erat dengan sifat serakah manusia. Manusia menjadi serakah ketika melihat sesuatu. Dari mata muncul keinginan, dari keinginan muncul obsesi, dan dari obsesi itu muncullah kehendak-kehendak yang kadang tidak terkendalikan. Godaan yang paling halus dan sebenarnya godaan yang paling berbahaya adalah godaan yang ketiga ini, yaitu nafsu kesombongan. Kita ingat, Adam dan Hawa ingin mendapatkan pengetahuan, ingin menjadi sama seperti Allah.
Yesus pun digoda iblis untuk memamerkan siapa dirinya, kekuatannya, kedudukannya sebagai putra Allah. Jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menopang kakimu sehingga tidak terantuk pada batu. Itu adalah godaan di mana Yesus diminta untuk memamerkan siapakah dirinya. Bukankah kita pun kerap kali tergoda untuk memamerkan prestasi kita, apa yang kita punya, pangkat, dan kedudukan-kedudukan kita? Kalau zaman sekarang banyak sekali orang memamerkan kemewahan-kemewahan dirinya, mobil apa yang kita punya, negara-negara mana yang pernah kita singgahi, kita liburan kemana aja, dan lain sebagainya. Nafsu kesombongan membuat kita buta, membuat kita tidak sadar bahwa godaan yang pertama dan godaan yang kedua sudah sedemikian menggerogoti diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengevaluasi diri kita. Kita inventaris, kita teliti, kita catat mana dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, dan kecenderungan-kecenderungan tidak teratur yang hidup dalam diri kita, yang kerap kali dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Setiap orang beda-beda keadaannya. Maka pada masa Prapaskah ini, mari kita mengenali diri kita lebih mendalam agar kita waspada terhadap godaan-godaan setan yang datang kepada diri kita. Saya tuh mencoba untuk mengunyah-ngunyah bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Mungkin kalau kita sudah masuk pada godaan yang ketiga, kalau iblis sudah menggoda kita tentang nafsu kesombongan, jangan-jangan sebenarnya nafsu kedagingan dan nafsu mata itu sudah sedemikian mengkeroposi diri kita. Bisa jadi seperti itu. Atau keadaannya bisa jadi juga seperti ini. Kalau kita pada godaan daging sudah jatuh ke dalam dosa, maka iblis tidak perlu susah-susah lagi untuk menggoda kita dengan nafsu mata, apalagi nafsu kesombongan. Namun setiap manusia yang tadi saya katakan punya keadaannya yang berbeda-beda. Kita harus mendekat pada Allah supaya kita bisa meneliti dan melihat diri kita dengan lebih jernih. Sebenarnya kita berada pada posisi yang mana? Bisa saja setan tidak perlu menggoda kita dalam hal kesombongan, tapi setan menggoda kita dengan godaan nafsu kedagingan. Tapi dari nafsu kedagingan ini kita pelan-pelan diajak masuk ke dalam dosa mata dan juga pada akhirnya dosa kesombongan. Situasinya penuh dengan keunikan masing-masing. Maka saya mengajak Anda semua, mari di masa Prapaskah kita mendekatkan diri pada Tuhan dan mencoba melihat kenyataan dan kefaktualan diri kita pada masa Prapaskah ini. Apakah kita selama ini menyadari akan godaan-godaan yang hidup dalam diri kita tersebut? Poin refleksi yang kedua yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah iblis mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Kita perhatikan, jika engkau anak Allah. Bukankah hal yang sama juga sering juga ditawarkan kepada kita dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang lebih kekinian? Jika lu berani, minum dong minuman ini.
Masa cuman sedikit doang? Bentuk yang lain misalnya, kalau lu orang kaya, beli dong mobil ini, beli dong rumah ini. Masa segini aja gak sanggup? Kalau lu pintar, masa sih lu gak bisa masuk jurusan ini? Masa sih lu gak bisa sekolah di luar negeri? Masa sih lu gak bisa untuk masuk dalam universitas yang bagus itu? Godaan-godaan sekarang mungkin bentuknya seperti itu. Dan kita perlu menyadari, bukankah godaan untuk membuktikan diri ini juga sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini? Ya, Yesus juga pada akhirnya mengadakan mukjizat penggadaan roti untuk banyak orang. Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, Yesus melakukan mukjizat dalam konteks Dia ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasih, bahwa Allah adalah Allah yang peduli kepada manusia. Bukan dalam konteks ingin memamerkan kehebatannya, bukan dalam konteks ingin menunjukkan siapakah dirinya. Yesus mengadakan mukjizat karena Dia ingin menunjukkan siapakah diri Allah. Dan ketika Dia melakukan mukjizat itu, Dia mengadakan pembedaan roh yang begitu kuat, sehingga apa yang dilakukannya sungguh-sungguh yang Allah kehendaki dan bukan dirinya sendiri kehendaki. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerap kali kita tergoda untuk membuktikan diri kita. Dan bukankah kerap kali ketika kita masuk dalam usaha untuk pembuktian diri, usaha tersebut ataupun niat tersebut, kita justru malah masuk dalam situasi yang menyiksa diri kita. Pembuktian diri dalam porsi yang pas baik untuk kita lakukan, tetapi kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak dan menjadi buta terhadap rencana kehendak ilahi. Sejatinya, yang diminta dari kita adalah pengosongan diri dan bukan pembuktian diri. Kita perlu percaya bahwa ada waktu perkenanan Tuhan agar hal yang hebat dalam diri kita menjadi tampak. Dan ketika hal itu terjadi, kemuliaan Tuhan yang akan melambung tinggi dan bukan kehebatan diri kita. Berhentilah untuk berusaha keras membuktikan diri kita, tetapi pasrahkanlah dan serahkanlah seluruhnya kepada rencana Allah. Allah mempunyai waktu yang begitu indah, sehingga kemuliaannya memancar dalam pengalaman hidup yang kita terima. Kita berpantang supaya kita melatih diri kita untuk melawan godaan nafsu kedagingan. Kita beramal kasih agar kita ingat supaya kita tidak jatuh pada dosa kemewahan, agar kita tidak remuk oleh nafsu keserakahan. Dan kita berdoa agar kita tetap rendah hati dan dijauhi dari godaan akan nafsu kesombongan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ingat Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.